Bisa bisa share nggak? Kenapa orang-orang apapun yang dilakukan itu jadi kayak gagal terus gitu? Iya. Orang yang judi, Iya, judol, judol. semua yang ikut itu yakin menang. Nah, Iya. kenyataannya Bi. Enggak. Padahal sudah kamu pusing ya. Jadi ada istilah namanya itu tangan tuh apes. Yaitu apa? Setiap melakukan sesuatu kok jelek terus, ya kan? Setiap kita kerja kok gagal terus, ya kan? Kok malah tambah banyak utang apa segala. Itu apa kamu kena santet ataupun kena kutukan. Nah, itu mungkin video ini akan menjadi solusi buat teman-teman untuk merubah nasib. Nah, kali ini saya ketemu dengan kawan lama dan sekaligus tetangga yaitu Denny Santoso. Ini adalah guru saya di dalam digital marketing. Apalagi sekarang udah live, kita ini dulu yang pertama kali generasi nge-live ya. Yes, 2015. Live di Facebook gitu kan. Sekarang semua orang udah pada live dulu, kita udah jalan duluan. Nah, tapi kali ini kita mau ngobrol sama Denny Santoso karena dia mempunyai satu produk yang menarik dan ini bisa menjadi solusi buat kawan-kawan terutama yang lagi hapes lah ya. Kok namanya kayaknya tuh deadly kiss. Karena ada namanya Midas Touch ya kan. Yes, ada ya, namanya ya, kan ketika kita berbuat bisnis jadi. Tapi kebanyakan orang apalagi yang kena utang ini kena deadly kiss. Apa yang dicium mati semua. Gimana Den? Nah, kenapa hal ini terjadi itu kenapa sih? Lu bisa share nggak? Kenapa orang-orang apapun yang dilakukan itu jadi kayak gagal terus gitu? Iya. Artinya ada banyak hal sih sebenarnya sih. Perlu digarisbawahi dulu sebenarnya. Jadi problem banyak orang itu ternyata adalah bukan di skill-nya, tetapi di belief system-nya dia. Contoh gini, kita ngomong awalnya dulu aja. Orang yang judol, semua yang ikut itu yakin menang. Nah, iya. kenyataannya Bi. Enggak. Padahal sudah tahu ditipu loh. Tapi yakin menang. Tapi yakin menang. Tapi yakin menang gitu. Jadi udah tahu bahwa di antara 10 penjudi 9 gagal, 1 menang. Tapi dia lebih fokus di satu ini. Nah, makanya itu sama kayak misalkan orang ngerokok tuh, dikasih tahu ada gambarnya, ini bisa menyebabkan banyak penyakit itu. Iya. Tetap ngerokok tuh. Iya. Karena apa sebenarnya? Karena sebenarnya dia itu lebih percaya, dia yakin dia nggak bakal kena. Oke. Dia yakin itu orang lain. Papaku sampai umur 90 ngerokok nggak mati kok. Nggak mati kok. Lah aku masih umur 30. Nah kayak gitu. Jadi yakin itu ternyata yang menggerakkan kita. Kita berpikir bahwa logika kita itu kita pinter. Logika kita yang menggerakkan kita. Tetapi kenyataannya adalah apapun yang kita lakukan itu based on feeling. Jatuh cinta coba. Logikanya nggak jalan. Nggak jalan. Makanya dibilang cinta itu buta. Iya, makanya kalau sekarang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat itu kan. Kita lihat kasus-kasus di sosial media. Iya. Marah-marah duluan, gak karuan, habis itu bilangnya khilaf, minta maaf. Berarti kan emosi itu memegang pengaruh atau peranan kuat sekali untuk apapun yang kita lakukan. Nah artinya adalah kalau hidup Anda itu banyak gagalnya, kemungkinan besar itu berarti pilihan emosi Anda itu banyak salahnya. Salah, yaitu emosi-emosi yang negatif-negatif. Nah pertanyaannya, kalau emosi-emosi yang bikin gagal terus ini, itu kenapa kok emosinya seperti itu? Atau feelingnya, atau moodnya. Kenapa moodnya itu? Kenapa kalau ada peluang, ini scam lah, ini penipuan lah. Peluang bagus pun nggak dilihat sama logikanya. Langsung dibilang ini penipuan lah. Faktanya apa? Dia nggak tahu. Karena dia pernah kejadian masa lalu, kena tipu lah, kena utang nggak di apalah itu pokoknya masa lalunya itu bikin trauma sehingga apapun yang muncul dianggap sama yang lalu. Sama gitu kan. Jadi ininya yang bermasalah. Nah sekarang PR-nya adalah kalau kayak begini, gimana caranya kita bisa memprogram bawah sadar kita. Apalagi kalau misalkan Anda dari masa kecil nih orang tua udah bilang kita tuh anak miskin, kita orang miskin lah, gak mungkin lah kayak gitu-gitu gitu kan. Nah ini kan masa lalu dari orang tua, penyakit belief dari orang tua, sistemnya itu yang nular diturunin ke kita tanpa kita sadarin. Itu yang paling banyak itu adalah tanpa kita anak nggak nyadar, orang tua nggak nyadar. Iya. Anak siapa sih anak kecil yang nggak suka sport car? Iya. Selalu bilang, wih Ferrari keren, aku mau. Bapaknya ngomongnya apa coba? Macem-macem lah. Kita orang miskin. Ya, kita orang miskin lah. Ya kan? Buat saya itu kejahatan terbesar adalah membunuh mimpi anak kecil. Anak kecil yang bermimpi hidupnya selalu happy, berbahagia. Begitu kita dewasa masuk realita banyak stresnya, benar nggak? Jadi mimpi sebanyak mungkin tuh nggak masalah sebenarnya. Terus banyak yang bilang, terus Den, lu ngajarin orang jadi halu ya berarti ya? Iya. Itu banyak banget tuh yang masuk tuh kayak gitu. Jadi saya ngomong di sini, kalau Anda berpikir bahwa kalau nggak bisa bayar utang, nanti ditagih debt collector, nanti rumah disita, ini bukannya halu juga, kan belum kan?
Belum kan? Nah, kalau kita halu negatif kok teman-teman support ya. Iya bro, I feel you bro, aku ngerasain yang sama. Tapi kalau kita halu yang positif, kayak aku nanti kalau dapat 1 miliar bakal gimana ya? Kita dibilang ngarang, dibilang kayak begitu-begitu. Nah, artinya adalah lingkungan Anda ini rusak sebenarnya. Halu negatif itu disupport, halu positif itu dikata-katain. Itu yang membuat kita selama ini jadi akhirnya program di bawah sadar kita itu jadi kacau karena negatif diokein sama lingkungan. Positif lu dikata-katain. Ini kan aneh. Itu kan, itu yang terjadi. Nah, sekarang gimana caranya memprogram bawah sadar? Menariknya, bawah sadar itu nggak bisa bedain realita sama imajinasi. Contoh, siapa di sini yang nonton film horor, kemudian pulang takut tidur di kamar gelap? Takut ke toilet sendirian. Banyak kayak gitu. Banyak, kayak banyak banget gitu kan. Apa yang terjadi? Anda tahu loh logikanya itu film loh, palsu loh, aktor loh. Nggak ada yang dibunuh beneran sih gitu kan. Tapi bawah sadar Anda nggak bisa bedain. Begitu pulang, takutnya itu ada. Itu baru nonton sekali. Kalau tiap hari, lama-lama rumahku setan nih. Rumahku ada setan nih malam. Sakit dikit santet ini. Sakit dikit santet. Nah itu, jadi kalau kita dikasih program, bawah sadar kita nggak bisa bedain. Nah, apalagi dikasih tiap hari. Nah, karena itulah kita di Brain Boost berpikir, kenapa kok negatif aja yang dimasukin dari koran, dari berita, ada penipuan, perampokan, korupsi lah, bencana alam gitu kan, lagi kebakaran di LA. Kenapa itu yang dimasukin? Kenapa nggak ada yang positif yang dimasukin? Aku kaya, aku sukses, peluang datang dengan mudah, dan seterusnya. Kalau ini dimasukin tiap hari, jadi belief sebenarnya. Ya itu jadi belief. Tapi kan problemnya tidak semua orang itu mempunyai keinginan dan kesadaran bahwa hal itu ada. Kalau kita kan memang basicnya dari NLP, kemudian dari udah pembelajaran psikologisnya. Iya. Lu lihat ya, orang zaman sekarang Gen Z ya, nggak usah jauh-jauh lah. Zaman kita mulai 2015 kemarin, sama zaman sekarang itu kan totally different person mereka ya kan. Karena sekarang semua itu yang FYP harus di hook, dan biasanya hook yang paling bagus adalah hook negatif. Negatif ya kan. Problemnya kalau kita bikin hook positif itu nggak FYP gitu kan. Nah, akhirnya ketika hook negatif ini hasil akhirnya orang itu fokus di akhir tapi melupakan pondasi-pondasi yang ada. Benar. Melupakan ilmu-ilmu basic bahwa itu sebenarnya pondasi-pondasi itu secara psikologis, belief system apa segala itulah yang nanti akan menjadikan itu menjadi dari impian menjadi kenyataan gitu. Cuman kan kadang-kadang orang itu kan melupakan hal seperti itu, ya akhirnya ya fokusnya hasil akhir memang. Hasil akhir ya lama-lama jadi penipu. Ya paling cepat. Ya shortcut loh. Aduh. Mau kaya bingung tapi nggak punya skill, nggak punya apa ya akhirnya kalau nggak jadi penipu ya jadi ani-ani. Itu ada banyak banget sebenarnya orang-orang yang memang punya utang dan sebagainya itu nge-DM gitu kan. Terus simple, pertanyaanku kemarin itu adalah ke mereka adalah, lu punya utang? Yes. Butuh apa untuk selesai utangnya? Ya butuh duit. Oke. Sehari-hari aktivitasmu apa yang ngasilin duit? Bingung dia. Apa ya? Nggak ngapa-ngapain. Terus mau lunas dari mana coba kalau nggak ngapa-ngapain? Itu sih yang sering terjadi sih. Sehari-hari aktivitasnya adalah ngomentarin pemerintah. Ya. Nah balik lagi tadi ke bawah sadar begitu ya. Terus gimana nih caranya? Pernah nggak teman-teman tuh ingat zaman dulu kalau misalkan ada anak kecil lagi digendong supaya tidur, emaknya ngebisikin, ya kan? Lu besar jadi anak sukses, cinta orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dinyanyiin, pokoknya dibisikin. Nah itu sebenarnya orang zaman dulu itu paham bahwa ketika orang itu sedang tidur dan dibisikin kata-kata, itu nge-bypass masuk ke bawah sadar. Itu prosesnya seperti itu. Nah ketika kita dewasa, kita lupa. Apalagi belum ada pasangan. Kalau ada pasangan juga nggak mau disuruh, bisikin ya aku tiap malam ya, kamu sukses, kamu kayak mungkin pasangannya nggak mau, lu ngomong sendiri aja lah gitu. Nah otak kita itu ketika tidur, itu terbuka. Gerbang bawah sadarnya itu terbuka, sehingga apapun yang didengar, itu akan masuk ke bawah sadar. Itu prosesnya kayak begitu. Makanya kan aku dulu istilah kan kalau aku di kelas bahasa Inggris, kamu kalau mau belajar bahasa Inggris ya gampang, pas mau tidur kamu nyetelo podcast yang bahasa Inggris. Nanti lama-lama ngerti-ngerti sendiri itu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi jangan gini, nonton film pembunuhan dan sebagainya sambil tidur terus ketiduran. Wah, itu bahaya itu mindsetnya itu. Nonton berita gitu kan, dan beritanya isinya negatif semua. Nah, itu mindsetnya jadi kacau. Yang banyak sekarang kan begitu, nonton podcast perselingkuhan terus ketiduran. Wah, nah, akhirnya ke bawah itu. Hati-hati banget itu masuk sih, itu masuk gitu. Itu sih. Jadi kalau di Brain Boost sendiri sebenarnya simpel sih.
kata-kata positifnya semua itu sudah saya bikinkan rapi, tinggal didengerin aja sambil tidur. Selesai. Cuman gitu aja. Oke, berarti lu ada produk nih kan, produk digital Yes. yang melakukan brand boost, yaitu platformnya kayak apa? CD atau apa? Streaming ya? Streaming langsung. Ada Langsung aplikasinya sih streaming ya, sebenarnya. ada aplikasinya dan itu bisa gunanya apa sih? Sebentar. Nah, itu. Memprogram bawah sadar, Ya, memprogram otak bawah sadar. Hmm. Nah, macam-macam. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak berani public speaking, misalkan nggak berani konten kayak begini, ada program Brain Boost untuk public speaking. Ya. Gitu. Jadi diomongin tiap tidur itu diomongin bahwa mudah kok ngomong, apapun yang kamu pikirkan jadi mudah diucapkan dan seterusnya kayak gitu. Ada program suka baca buku, ada program untuk relaksasi, ada untuk macam-macam. Nah, yang paling lagi booming banget adalah yang money magnet. Karena di program aku kaya, aku sukses, peluang datang dengan mudah dan seterusnya. Sehingga kalau kita believe, kalau diomongin tiap hari kan jadi believe nih, jadi percaya nih. Itu beneran bisa manifestasi sebenarnya. Dan itu ada sainsnya. Nah, pertanyaannya adalah respon testimoni dari teman-teman tuh gimana? Karena kan kadang-kadang orang-orang kan ini kan sebenarnya sepele. Iya. Kita tahu true, tapi kan ya cuma masa gitu doang aja bisa gitu loh. Gini, testimonial banyak banget nanti bisa diselipin. Testimonialnya bisa terjadi kayak begitu ajaib-ajaib. Ajaib itu yang sampai ajaib misalnya ada orang dia itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Temennya dia itu datang ke kantor, dia dipindah tugaskan ke kota lain. Cuman bilang mau terima kasih udah jadi teman baik, ngasih amplop 5 juta. Nah kayak gitu-gitu tuh ada dan itu banyak sekali. Jadi macam-macam sekali sih sebenarnya. Nah tapi kalau kan kalau dulu tuh ada namanya The Secret ya. Iya. Something like that ya. Iya. Nah, fenomena umumnya sebenarnya gini. Pernah nggak di sini? Kamu pernah nggak sih jualan barang, motor atau rumah atau apa? Kayaknya kok susah banget gitu jualannya. Tapi begitu laku, tiba-tiba temen telepon, bro, barang lu udah laku belum? Gue mau Kok nggak dari kemarin? Kok nggak gitu. dari kemarin itu kan? Nah itu sebenarnya. Ketika saya nanya ke banyak orang, ternyata hampir semua pernah ngalamin. Kalau semua pernah ngalamin, artinya ini ada fenomena tertentu nih. Tapi penjelasannya apa? Ternyata penjelasannya adalah ketika barang sudah laku, kita tuh gratitude, kita bersyukur. Yes. Thank you ya Tuhan, yes, akhirnya laku juga. Moodnya udah bagus itu kan. Nah feeling itu loh sebenarnya, yang sebenarnya bisa menarik. Nah, problemnya kan orang itu feeling itu, jadi gini. Hanya muncul kalau yang aku lihat itu adalah orang itu feeling itu hanya muncul ketika barangnya udah laku gitu. Enggak. Berupa reaksi ya. Iya. Reaksi. Bukan di-trigger sama kita gitu. Di-trigger oleh faktor luar. Justru kebanyakan orang kan dikontrol dengan faktor luar kan. Iya. Dia mau senang tiba-tiba ada masalah dikit jadi masalah apa segala. Padahal kan emosi itu bisa kita trigger dengan diri sendiri kan. Bisa. Mungkin itu adalah salah satu alat bantunya ya. Yes, jadi mindsetnya begini, ketika kita happy, ternyata orang itu jadi nelpon, barang lu udah laku belum? Itu kan tadi kan ya. Sementara kalau kita belum laku kan feeling kita apa? Kapan ya Tuhan ya laku ya, ayolah datengin inilah buat bayar utang nih gitu kan. Jadi feeling ngarep itu mempersulit doa terkabul. Gitu. Jadi feeling sebentar, ngarep itu kan berharap toh. Iya. Kenapa kita susah terkabul? Karena berharap pakai kata semoga terkabul, semoga kaya, semoga ini semua. Vibrasi kita vibrasi belum kaya. Vibrasi kekurangan. Kalau kita yes finally laku, vibrasi kita itu vibrasi abundance. Nah itu tadi kuncinya. Makanya kalau misalkan jualan di pasar deh, masih baru pagi-pagi buka dagangan begitu kan, ayo beli dong, jadi pelaris nih. Jadi penglaris nih. Pelaris. Ya, kemudian uangnya dikipat-kipatin kan, udah jadi pelaris. Yes, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah begitu ada teman satu datang dan beli, di hati kita tuh laku nih. Itu yang dicari tuh hatinya. Nah problemnya sekarang, lu punya utang, terus suruh hatinya bersyukur kayak orang kaya. Mana bisa gitu. Apalagi di teror debt collector. Apalagi di teror debt collector. Tiap hari nonton Kering aja udah deg-degan gitu kan. Nah itu jadi apalagi gini, ketika dibilang kayak, afirmasi nih ya, di depan kaca bilang aku kaya, aku sukses begitu. Logika kita pun nggak jalan, karena logika kita bilang apa? Bro, itu utang lunasi dulu baru ngaku-ngaku kaya. Iya kan? Logika kan selalu kayak begitu. Makanya caranya simple. Dengerinnya pas tidur, jadi logika ini nggak bisa mikir. Logikanya waktu tidur nggak bisa mikir, nggak bisa denger juga. Tapi bawah sadar nggak pernah tidur. Jadi colokin audio, Brain Boost Money Magnet, di program. Efeknya apa? Jadi tenang, jadi happy, jadi bisa bersyukur. Gitu. Nah, cara ngelunasinya nanti tinggal nanya Sakti gimana. Teknisnya. Jadi jadi gini loh.
Kalau aku melihat ya, dari kayak penanganan manajemen utang apa segala itu teknis itu cuma 20%. 80% itu selalu di psikologis. Oke. Ya, di psikologis, ketakutan apa segala. Makanya kan kalau di tempatku itu kan aku lebih condong. Kamu kalau punya masalah, ya jangan sendirian, cari komunitas yang sama-sama punya Ya, aku baca, masalah. aku nonton. Minimal itu netral gitu loh. Tapi kan ini aku kalau dengan adanya produknya bisa make it positif, is oke gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, karena kadang-kadang gini, orang punya utang, kumpulnya sama orang yang nggak punya utang semua, kemudian curhat ke sana. Yang terjadi kan malah jadi dikucilkan. Oke. Benar. Nah, Benar, jadi benar. kalau di aku sih pendekatannya selalu psikologis ya kan. Jadi gimana caranya, artinya kalau bisa mensupport secara psikologis, yaitu kita itu sedang membangun yang 80% itu. Ya. Karena kalau psikologisnya udah bener, ya teknikalnya itu tinggal 20% kok. Ya, ya. Di-spill dong dikit aja. Siapa tahu nanti ada audiensku juga pengen tahu. Oke, jadi gini, kan aku tuh ada komunitas ya kan tak bedain ya. Komunitasku itu kan ada dua, ada yang sedang sukses. Ibarat kata gini kan, kalau berbicara masalah utang, ada orang yang mau datang ke gym untuk membesarkan otot, Oke. ya. Ada orang yang sedang sakit-sakitan. Oke. Nah, sekarang kalau dulu tuh tak campur jadi satu, sekarang tak bagi dua gitu kan. Oke. Grupnya yang gym ya fokus di sini aja, Oke. fokus yang positif. Kalau yang sedang bermasalah fokus di sini. Oke. Kan? Nah, aku melihat bahwa kebanyakan orang itu tidak bisa keluar dari masalahnya, satu ya karena negatif experience terus. Ya. Yang kedua adalah dia malah justru mundur dari society. Dia itu ada Minder atau minder takut apa atau segala yang mau ngomong itu susah, takut apa segala, akhirnya ditelan semua sendiri. Kan malah memperumit masalah kan. Ya. Dia butuh pelampiasan. Maka dari itulah aku bikin komunitas yang namanya Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit itu sebenarnya kalau ilmu ya gitu-gitu aja lah, teknikal lah ya kan. Tapi yang terpenting adalah ketika kamu bergabung di sini, minimal ketakutanmu menjadi netral. Karena kan tadi yang ngomong ya kan, orang kalau lihat film horor itu kan ketakutan. Tapi takut rame-rame lebih seru. Iya, nggak problemnya gini loh. Orang nonton film horor ketakutan, tiba-tiba malam-malam jalan di pinggir jalan ketakutan. Ya. Tapi kalau punya teman satu, ada temannya satu kan ketakutannya berkurang. Gitu. Benar. Nah, tapi kalau rame-rame, Ya. bahkan nanti ada hantunya itu muncul, Hantunya dibully. malah dibully gitu loh. Jadi ketika kita sudah feel-nya udah oke, ya kan kadang-kadang kita harus merasa jadi gini. Salah satu metode terapi itu ya, biasanya kalau aku orang masalah utang, tak tanya utangmu berapa gitu kan, utangku sekitar 500 juta, 1 miliar. Ya. Nah, terus tak kenalin orang yang utangnya 5 miliar, biarkan dia ngobrol, itu Tiba-tiba suddenly oke gitu. Oke lah, oh ya udahlah gitu kan. Nah, tenang dulu. Kenapa? Karena begini teman-teman ya, kalau kita itu masih dalam ketakutan, kita masih dalam kan ketika emosi meningkat itu kan IQ turun. Iya. That's the point, ya kan? Iya, iya, Artinya kan kita emosional. Nah, harus dinetralisir dulu. Karena apa? Kalau posisi ada galau, ketakutan gitu, kamu tanya, kan ciri-ciri orang bermasalah itu kan pertanyaan selalu diulang-ulang itu aja kan. Padahal jawabannya itu aja. Tapi kan Macet di kepala iso mikir. Iso mikir. Nah, istilahnya gak iso mikir. Nah, maka dari itulah kalau dari komunitasku di BJJKK adalah ya kita menyediakan teman, kamu nggak sendirian gitu kan. Nah, mungkin kalau dengan ini kan dari tenang gitu kan, tapi kan belum positive thinking. Ya. Karena kan ini negatif experience semua sama-sama punya masalah kan. Tenang dulu lah. Nah, artinya kan kalau bisa solusi itu dari berbagai penjuru sumber kan lebih bagus. Yes. Brain Boost bisa bantu sih. Nah, hanya untuk nenangin aja bisa bantu sih. Bisa bantu ya. Bisa bantu. Nah, itu harga berapa Brain Boost itu? Cuma 298. 298 ya. 298.000 doang, 300. Itu untuk lifetime. gitu. Dengerin aja, pokoknya dengerin aja gitu. Oke. Jadi buat kawan-kawan kalau Anda mau tertarik dengan ini ya kan 298 tuh sekarang tuh nggak ada apa-apanya ya. Anda nggak invest jutaan apa segala. Enggak. Dan yang terpenting adalah apa? Kalau kita melihat dari sisi negatif, ini nggak ada salahnya dicoba. Ya kan? Nggak ada salahnya dicoba. Just listen. Dan tidak ada efek negatifnya apa-apa. Karena Anda tidak melakukan apa, aja just pasif. Dan ini adalah seperti kayak orang itu kayak self hypnotis ya kan. Afirmasi incantation lah ya kan. Ya, ngomong ke diri sendiri kayak ngomong aku bisa nih, aku sukses nih, aku apa nih gitu. Tapi sambil tidur gitu. Sambil tidur. Nah, jadi ini bisa menjadi solusi teman-teman kalau Anda minat, linknya saya taruh di bawah sini. Silakan Anda daftar ya kan dan nanti cobalah dan saya tunggu testimoninya gitu. Wah, iya, testimoninya. Coba deh 2 hari 3 hari dengerin gitu. Tiba-tiba bangun kok rasanya lebih enteng ya. Gitu sih sebenarnya. Oke, menarik. Thank you teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.